saya Alia Rahmaintan dari kelas 10 DKV A dari nomor urut 6. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan video dari melaksanakan PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, saya Vario Altaro Prasetyo dari absen 35 sebagai moderator untuk kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning to the honorable examining teachers and friends that I brought up. Today we will discuss about encyclopedia book product in my encyclopedia book and the title is Abbas dan Mimpi di Langit. Nah, before that let us introduce ourselves. My name is Muhammad Abdul Maulana, number 24. My name is Ahmad Komedi Toto from number 23. My name is Alia Rahmaintan from number 6. My name is Bunga Jaya Marwa from number 11. Baik, langsung saja kita ke subtopik yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini anak-anak merupakan fase kehidupan di mana mereka memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan yang untuk belajar yang berkembang pesat. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran ini diperlukan media yang efektif dan menarik. Nah, salah satunya adalah ini, yaitu ensiklopedia anak. Buku ensiklopedia anak tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat membangun imajinasi dan minat belajar sejak dini. Kemudian, latar belakang lanjutnya buku ini. Asing ensiklopedia itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ensiklopedia adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal di bidang ilmu pengetahuan, seni, sejarah, dan lain-lain. Dan manfaat dari buku kami yaitu yang manfaat 1, memberikan informasi yang luas dan beragam tentang tokoh Abbas Ibnu Firnas. Lalu yang kedua, memotivasi anak untuk belajar lebih banyak dan mengeksplorasi topik Abbas Ibnu Firnas secara mendalam. Lalu yang ketiga, membaca ensiklopedia dapat meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman anak-anak. Yang keempat, membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak untuk terus belajar mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan deskripsi produk dan bentuk produk. Produk kami berupa buku ensiklopedia anak yang dikemas dalam buku cerita anak. Produk kami mengangkat tema ilmuwan muslim. Buku ini memperkenalkan kisah inspiratif yang mengenalkan anak-anak mengenal dunia luas melalui kisah perjalanan semasa hidup Abbas Ibnu Firnas, seorang tokoh dengan impian besar. Nah, untuk ukuran buku kami sendiri yang pertama yaitu 20 x 20 dan untuk jenis kertasnya yang pertama hardcover, kami menggunakan hardcover dan yang untuk isinya kita menggunakan art paper. Untuk konsep buku sendiri yang pertama adalah tema. Kami mengangkat tema ilmuwan muslim dan lebih spesifiknya yaitu perjalanan Abbas Ibnu Firnas. Dan kami memilih judul Abbas dan Mimpi di Langit. Tujuan kami memilih judul yaitu menggambarkan semangat dan cita-cita. Judul itu keunggulan. Yang pertama yaitu kami memiliki keunggulan buku menyajikan pengetahuan baru dengan satu tokoh agama yaitu Abbas Ibnu Firnas. Dan yang kedua itu ilustrasi yang cukup jelas untuk menggambarkan cerita dan karakteristik tokoh. Untuk yang ketiga terdapat game yang mengasah otak di kalangan anak-anak. Untuk yang keempat yaitu menyajikan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan anak-anak. Dan yang terakhir yaitu menyajikan desain buku yang menarik. Kami merencanakan untuk membuat buku ensiklopedia ini pada tanggal 9 September. Pada tanggal 9 September 2024 kita membuat awal rancangan naskah menentukan judul, halaman, dan dialog. Dan besoknya tanggal 10 September 2024 kita membuat sketsa karakter dan tracing ke Ibusten. 17 September melanjutkan naskah dan melanjutkan sketsa. 19 September menyelesaikan naskah dan karakter. 24 September membuat cover buku dan membuat sketsa background dan merancang games. 26 September melanjutkan sketsa background dan coloring halaman sebelumnya. Dan 30 September 2024 melanjutkan sketsa halaman berikutnya.
Di sini kita menggambarkan sketsa kasar yang dimana pertama kali kita membuatnya itu di sebuah kertas HVS yang kemudian kita harus lagi dan juga kita lebih ditambah lagi di dressingannya untuk ilustrasinya. Proses tracing dan coloring di mana kita membagi tugas menjadi dua, yaitu yang pertama coloringnya adalah saya dan juga saya dan juga Arya, yang kedua adalah tracingnya yaitu Bunga dan juga Mirza. Di sini juga layout, kita membuat layout ini menggunakan software Corel, dan di sini kita menyusun halamannya itu satu persatu serta memberikan tipografi dan juga beberapa detail untuk seperti logo, nomor WhatsApp ataupun seragam. Kemudian di sini adalah pembuatan tokoh yang kita angkat adalah 4, yaitu yang pertama Rere, anak kecil yang berusia sekitar 6 tahun, dan kemudian Ali merupakan kakaknya Rere, yang ketiga adalah Tante, dan yang keempat adalah Abbas berbeda itu sendiri. Pembagian tugas dari kelompok kami, 1. Arvin membuat tugas naskah bahasa Indonesia, ilustrasi karakter, pembuatan cover buku, poster, coloring, sketsa. Nomor 2, Alia membuat bahan PPT, coloring, grafis, layout, halaman, tipografi, sketsa. 3, Bunga grafis, coloring, tracing, pengumpulan bahan, membuat laporan PPT, sketsa. Data berkonsultasi. Nah, selama kami membuat proses pembuatan buku ensiklopedia, artbook, lalu freebies dan PPT, kita untuk mengkonsultasikan kepada guru yang pertama ada Pak Hanif, lalu ada Bu Novi, Bu Ara. Dalam kami mengerjakan buku ini, kami memiliki rencana anggaran biaya. Pengeluaran yang pertama yaitu bahan. Kami membeli kertas manila sebanyak 3 lembar, dalam setiap lembarnya berharga 4.000, jadi totalnya 12.000. Lalu yang kedua, kami membeli HVS sebanyak 18 lembar, totalnya 6.000, jadi 170.000. Sudah. Dan selanjutnya ada media pendukung. Nah, ini kami mencetak freebies berupa stiker dan gantungan kunci, lalu kita juga mencetak poster. Saya lihat poster. Hal yang didapatkan dari BCBL selama ini, pengalaman yang didapatkan dalam pembuatan buku ensiklopedia secara berkelompok sangat beragam dan bermanfaat. Proses ini mengajarkan pentingnya berkolaborasi tim, di mana setiap anggota ini belajar bekerja sama, membagi tugas, dan berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan. Referensi yang kita ambil dari buku ini adalah diambil dari Google. Yang ini referensi Abbas, ini referensi Abbas, dan ini juga Abbas. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Lalu untuk acara selanjutnya kami mulai dengan acara sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Masih waktunya kelompok pertama. Saya suka caranya presentasi, semangat, benar-benar persiapan. Jadi turun-temurun dilakukan walaupun itu salah, dan mungkin memang tidak tahu kalau itu salah. Karena logikanya yang dipersilakan itu adalah waktu dan tempat, bukan kelompoknya. Jadi bisa diganti. Kalau hanya untuk menghubungkan klausa 1, untuk klausa berikutnya pilih kata yang sesuai. Contoh, anak-anak merupakan fase kehidupan di mana rasa ingin tahu. Nah, kata di mana itu menanyakan tempat, harus diganti. Anak-anak merupakan fase kehidupan yang memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan belajar berkembang pesat. Nah, Tulis, yang betul. Coba. Nah, betul. Seharusnya menggunakan huruf besar. Berikutnya saya pernah sarankannya gambar yang lebih ditonjolkan. Kemudian ada tulisan harus singkat, tapi mudah diingat. Kemudian boleh kita menjelaskan isi buku. Gantungan kunci ini nanti rencananya kalau misalkan dijual itu ditaruh di mana? Kalau stiker mungkin nanti bisa ditempel di buku-buku anak kan, karena anak kan suka menempel Bu. Lalu untuk gantungan kunci
kunci ini bisa ditaruh di tas atau di TP yang ada reserve ini. Enggak, maksudnya kemasannya buat kalian jual itu loh maksudnya. Izin jawab tuh, jadi kita menjual ini seperti satu paket gitu Bu. Jadi yang dimana untuk buku ini itu juga terdapat freebies yang dimana ini seperti gabungan dari produk kita. Seperti jadi jika kita membeli buku itu juga mendapatkan poster, gabungan kunci, stiker seperti itu Bu. Oke, Ya. berarti ini nanti jadi satu ya. Yang biasanya menggunakan kertas HVS biasa dan menggunakan softcover Pak. Terus untuk ensiklopedia kami ini menggunakan hardcover sehingga jika dibaca oleh anak-anak jika terjatuh ataupun terkena air atau apapun itu tidak gampang rusak. Sama otomatis kita itu mau tahu rencana anggaran biaya ini sebagai produksi gitu. Kalau buku ini itu sebagai ilustrator yang mana kalau dijual itu nggak rugi. Sedangkan saat dilihat dari biaya produksi itu juga nggak rugi. Karena nanti kita kelompok kami itu bekerja sama dengan Bisa kalau untuk anak kelas 4, 5, 6 oke lah seperti ini mereka sudah pintar baca gitu ya, sudah pintar baca. Kan kalau untuk anak kelas 6 apalagi karakternya kan itu masih umur 6 dan 5 ya, akan lebih bagus kalau ensiklopedia ini isinya bukan pasal ya, bukan pasal, cuma memperkenalkan nama dan semuanya aja. Tapi di situ anak-anak dilatih untuk memasang simbol di Pak Basuki. Bukan. Ya, itu akan sangat menarik kalau kita bisa buat seperti itu. Kecuali saya pasti kalau buku ini untuk anak kelas 4, 5, 6, simbol wis lancar, itu mereka mulai paham. Tapi kalau yang mas, karena karakternya saya lihat kelas 6 dan kelas 5 itu masih pintar. Ya. Kalau nanti kayak itu lebih baik berkerampilan menyusun gambar dan melatih seperti itu ini hasil ya itu akan lebih bagus. Kemudian nanti di semester 2 ada yang berani menggunakan puzzle sehingga akan menarik di sini ya. Dulu ini sudah banyak kalimat-kalimat itu di sini. Pada saat hari libur, hari negeri berkunjung ke rumah akhirnya akan ditinggal oleh kedua orang tuanya masih di luar kota. Ilustrasinya cuma gambar rumah. Jadi kan di situ boleh dikenalkan karakter Ali dan Dede, kemudian saat rumah jelas ada tapi ada kesannya itu orang melihat antara yang diilustrasikan dalam kalimat dengan digambar itu match. Ya, diusahakan match. Kalau di sini disebutkan ada Ali, ada Dede, ya paling antara barang itu muncul di gambar. Jangan cuma rumah. Ya, di situ ada Ali, Dede, rumah. Kedua orang tuanya mau pergi keluar kota, bisa ada jalan. Jadi di gambar itu ada karakter Ali, ada Dede, ada rumah. Diusahakan begitu. Jangan muncul kalimat seperti ini, tapi di sini cuma rumah. Kita masukkan, semoga dari saran dan masukan kita bisa mengimprovisasi jadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya presentasi akan ditutup dari kelompok 1. Thank you for everyone. Thank you for explaining teachers and my friend. I hope our presentation about encyclopedia book have useful. Semoga untuk kedepannya kita bisa memberikan yang lebih baik kepada yang lainnya. Dan terima kasih banyak. 1, 2, 3. Bersama Special Creator Berwarna, together di kelompok 1 luar biasa. Baik, saya Mario Altaru Prasetyo dari 10 KPA, izin pamit undur diri dari moderator. Mohon maaf atas kesalahan saya atau ucapan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.